Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis kerja headset dalam kajian fisika. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Rifayana dengan NIM 1814080052, jurusan Tadris IPA Fisika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Seminar Fisika. Pada bab pertama ini, kita akan membahas mengenai sejarah headset dan perkembangannya hingga sekarang. Headset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon. Alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer, misalnya untuk VoIP atau Voice over Internet Protocol. Teknologi yang berkembang pesat di dunia membuat adanya berbagai jenis alat bantu manusia. Salah satunya pembuatan komputer, telepon, dan lain sebagainya. Dari adanya ide-ide untuk menciptakan suatu benda yang berguna, manusia bereksperimen di bidang apa saja, salah satunya pada bidang komunikasi ini. Setelah adanya radio, pada abad ke-19, hasil dari perkembangan teknologi selanjutnya adalah headphone. Headphone merupakan alat mendengar dengan satu pasang speaker. Headphone memiliki kabel yang dapat menyalurkan sinyal atau penerima sinyal yang disebut dengan wireless receiver. Jika headphone dibuat tidak memiliki kabel, jenis lainnya adalah earphone atau earbud. Benda tersebut memiliki desain yang lebih kecil dan dapat dimasukkan ke dalam lubang telinga. Dan istilah headset adalah gabungan dari headphone dan mikrofon. Namun pada sistem kerjanya, jenis-jenis headphone ini adalah sama. Sejarah awal headphone atau headset berawal pada tahun 1910 yang dibuat oleh Nathaniel Baldwin. Ia adalah seorang montir listrik dan operator kompresor udara. Sebelumnya ia sebagai mahasiswa di Stanford University. Set pertama yang benar-benar sukses dikembangkan pada tahun 1910 oleh Nathaniel Baldwin yang membuatnya dengan tangan di dapurnya dan menjualnya ke Angkatan Laut Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1919, sensitif earphone yang digunakan umumnya untuk radio, keadaannya belum sebagus sekarang. Gangguan atau noise masih banyak dan kualitas suaranya pun masih kasar dan mentah. Sebelumnya, di Amerika Serikat yang mengetahui teknologi penemuan Baldwin itu langsung menggunakan penemuannya, memproduksi 100 buah headset ketika Perang Dunia ke-1 untuk komunikasi dengan pilot, sehingga pada masa itu produksi headset ditujukan untuk penerbangan saja. Selanjutnya masyarakat semakin sadar atas teknologi ini. Pada tahun 1961, pilot-pilot memakai headset karena ringan dan nyaman. Headset pertama kali digunakan untuk pesawat telepon pada tahun 1970. Di tahun 1986, terdapat teknologi pengurangan gangguan suara dengan mengembangkan headset untuk melindungi pendengaran pilot dari kebisingan. Ketika itu juga terkenal produksi Air Channel earphones dengan active noise control untuk pertama kali. Setelah itu hanya alat sensitif earphone tersebut satu-satunya cara untuk mendengar sinyal audio sebelum amplifier dikembangkan. Kemudian pada awal tahun 2000, bersamaan dengan berkembangnya telepon seluler, headset jenis nirkabel berbasis teknologi Bluetooth mulai populer dipakai. Selain itu, earphone dan headphone pada tahun yang sama menjadi digemari untuk alat musik pribadi. Dahulu, ketika menggunakan radio headset atau earphone dan headphone harus disambungkan ke terminal baterai yang bertegangan volt tinggi dan terminal baterai di tanah. Penggunaan koneksi listriknya pun tidak nyaman bagi pengguna karena mengagetkan. Sekarang mari kita mengulik lebih dalam lagi mengenai perkembangan headset ini dari awal perkembangannya hingga sekarang. Pertama, penggunaan headset ini dikembangkan untuk perlengkapan operator. Tidak seperti earphone atau headphone sekarang yang simple, bisa ditekuk bahkan bisa dikantongi. Headphone pertama berbentuk seperti stetoskop yang punya berat 10 pon atau sekitar 4,5 kg. Saat itu headphone dipakai oleh operator telepon sekitar tahun 1885. Headphone akhirnya digunakan sebagai gear
untuk dengerin musik. Jadi mereka gunain operator telepon untuk nyambungin ke opera terdekat dan pakai telepon untuk dengerin opera itu. Dan harus bayar sekitar $5 setiap bulannya untuk nikmatin layanan ini. Selanjutnya, perkembangan headphone atau headset ini digunakan untuk perlengkapan perang dan pilot. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada masa inilah mahasiswa di Universitas Stanford yang bernama Baldwin yang menemukan headphone yang lebih ringan dan versi yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan headphone untuk stereo dan portable pertama. Evolusi earphone berkembang lebih jauh setelah John Secox mengenalkan headphone stereo pertama di dunia yang diberi nama Cox SP3. Untuk beberapa dekade, Cox menjadi pemain utama dalam industri headphone atau earphone. Perkembangan earphone di masa sekarang. Sekarang ini pilihan earphone sudah banyak sekali. Teknologinya juga sudah semakin canggih. Mulai dari kita bisa mengatur equalizernya, bass boosternya, sampai tidak perlu lagi pakai kabel, yaitu berkat adanya teknologi Bluetooth. Kita tinggal sambungin saja koneksi Bluetooth device dengan earphone dan kita bisa menggunakannya. Kemudian bab kedua yaitu mengenai bagaimana sih cara kerja headset dalam kajian fisika. Jadi dalam kajian fisika yaitu pada konsep magnetisme dan gelombang suara terlibat dalam headphone atau earphone ini. Ketika kita mencolokkan headphone atau earphone ke sumber listrik, magnet di headphone atau earphone akan menciptakan medan elektromagnetik yang pada akhirnya menghasilkan gelombang suara, yang mana headset yaitu mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara. Sumber dari suara tersebut mengirim sinyal melalui kabel ke driver handphone. Sinyal tersebut terkirim melalui kumparan suara dari driver yang menghasilkan medan magnet. Kumparan suara tersebut dikelilingi oleh magnet dan arus bolak-balik dalam kumparan suara tersebut menarik dan menahannya dari magnet. Kumparan suara terpasang melalui bahan suspensi ke sone driver tersebut yang bergerak bolak-balik antara 20 hingga 20.000 kali per detik sehingga mengubah tekanan udara di depannya dan membuat gelombang suara yang dapat kita dengar. Di mana jika dalam rumus kelajuan gelombang elektromagnetik bisa ditentukan dengan persamaan V sama dengan C sama dengan E per B, di mana keterangannya C adalah kelajuan gelombang elektromagnetik dengan M per S, E sama dengan besar medan listrik N per C, dan B sama dengan besar medan magnet atau T. Begitulah proses analisis kerja headset dalam kajian fisika, yaitu adanya proses perubahan sinyal elektrik menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar dengan bantuan magnet dan arus bolak-balik yang terdapat dalam suara. Dan pada dasarnya, cara kerja headset pada semua jenis headset adalah sama, yaitu berhubungan dengan sinyal elektrik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian berhubungan dengan penemuan yang ditemukan oleh James Clerk Maxwell, peletak dasar teori gelombang elektromagnetik. Jadi pada prinsip ketiga adalah medan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan magnet. Prinsip ketiga ini yang dikemukakan oleh Maxwell pada dasarnya merupakan pengembangan dari rumusan hukum Ampere. Oleh karena itu, prinsip ini dikenal dengan hukum Ampere-Maxwell. Dari ketiga prinsip dasar kelistrikan dan kemagnetan, Maxwell melihat adanya suatu pola dasar. Medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat membangkitkan medan listrik yang juga berubah-ubah terhadap waktu. Dan medan listrik yang berubah terhadap waktu juga dapat menghasilkan medan magnet. Jika proses ini berlangsung secara kontinu, maka akan dihasilkan medan magnet dan medan listrik yang berubah-ubah secara teratur membentuk suatu pola gelombang yang kontinu. Pola gelombang semacam ini disebut gelombang elektromagnetik karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang merambat dalam ruang. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini mengenai analisis kerja headset dalam kajian fisika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.